Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, senang bertemu kembali dengan kalian semuanya. Semoga tetap sehat ya, tetap semangat belajarnya. Baik, bersama Bu Eva, kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia. Tema 6, teks eksplanasi, ringkasan teks eksplanasi, peta pikiran, dan kesimpulan teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Dengan kegiatan membaca teks eksplanasi, siswa dapat menemukan struktur teks eksplanasi dengan tepat. 2. Dengan kegiatan membaca teks eksplanasi, siswa dapat menyampaikan informasi penting dalam teks eksplanasi dengan tepat. 3. Dengan kegiatan menemukan topik, ide pokok, dan informasi penting, siswa dapat membuat ringkasan teks eksplanasi dengan tepat. 4. Dengan menemukan gagasan pokok dan informasi penting tiap paragraf, siswa mampu membuat peta pikiran teks eksplanasi dengan tepat. 5. Dengan kegiatan membaca teks eksplanasi, siswa mampu membuat kesimpulan teks eksplanasi dengan tepat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Teks eksplanasi berisi penjelasan mengapa dan bagaimana suatu peristiwa terjadi. Struktur teks eksplanasi terdiri: 1. Pernyataan umum merupakan bagian pembuka teks eksplanasi yang berisi informasi yang telah diketahui orang dan disampaikan secara lugas. 2. Deretan penjelas merupakan bagian teks eksplanasi yang berisi informasi tambahan atau pendukung dari pernyataan umum. 3. Kesimpulan merupakan bagian penutup teks eksplanasi yang berisi hasil akhir dari pernyataan umum dan deret penjelas. Bagian kesimpulan dapat berisi kesimpulan, inti bacaan, ataupun tanggapan terhadap pernyataan yang ada pada pernyataan umum dan deretan penjelas. Cara mengetahui informasi penting dalam teks eksplanasi: 1. Membaca isi teks secara keseluruhan dengan seksama. 2. Memahami setiap bagian teks eksplanasi. 3. Mencatat inti informasi dari setiap bagian teks, mulai dari pernyataan umum, deretan penjelas atau pendukung, hingga kesimpulan teks eksplanasi. Yuk kita perhatikan bacaan berikut ini. Bacaan tersebut terdiri dari 5 paragraf. Struktur teks eksplanasi bacaan tersebut dapat kita lihat ada 3. 1. Pernyataan umum. 2. Deretan penjelas. 3. Kesimpulan. Paragraf pertama merupakan pernyataan umum, merupakan bagian pembuka teks eksplanasi yang berisi informasi yang sudah diketahui orang dan disampaikan secara lugas. Bagian kedua yaitu deretan penjelas, berada pada paragraf 2, 3, dan paragraf keempat. Deretan penjelas berisi informasi tambahan dari pernyataan umum. Bagian yang ketiga yaitu kesimpulan, berada pada paragraf yang terakhir atau paragraf yang kelima, berisi hasil akhir dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Yuk kita perhatikan kembali struktur teks eksplanasi. Pada paragraf pertama disebut bagian pernyataan umum, berisi topik masalah yaitu banjir. Pada paragraf 2
3, dan 4 merupakan bagian deretan penjelas yang berisi informasi tambahan, yaitu tempat-tempat yang sering terjadi banjir serta faktor penyebab terjadinya banjir. Paragraf yang terakhir atau paragraf yang kelima merupakan bagian kesimpulan berisi hasil akhir dari pernyataan umum dan deret penjelas, yaitu faktor terbesar penyebab banjir. Baik, kita sudah membaca teks eksplanasi, kemudian kita juga sudah mengetahui struktur teks eksplanasi dan inti informasi dari teks eksplanasi tersebut. Kita bisa menemukan informasi penting. Berikut informasi penting dari teks eksplanasi tersebut. Yuk kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui informasi penting dari teks eksplanasi, kita bisa membuat ringkasan teks eksplanasi. Sebelum membuat ringkasan, hal yang perlu dilakukan adalah memahami isi teks. Cara memahami isi teks eksplanasi adalah 1. Membaca teks secara keseluruhan dengan seksama. 2. Menentukan ide pokok dan informasi penting setiap paragraf teks eksplanasi. 3. Mengajukan pertanyaan yang sesuai isi teks eksplanasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan. Yang pertama, judul teks eksplanasi. Yang kedua, melalui judul tersebut akan mempermudah menentukan topik yang dibahas dalam teks tersebut. Kemudian, setelah kita mengetahui topik, tentukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, hal apa yang sedang dibicarakan dalam teks bacaan. Yang kedua, ide pokok apa saja yang terdapat dalam teks bacaan. Dan yang ketiga, hal-hal apa saja yang mendukung ide pokok teks tersebut. Membuat ringkasan dapat dilakukan dengan menyusun kembali topik, ide pokok, dan informasi penting menggunakan bahasa sendiri. Ringkasan dibuat menggunakan kalimat efektif, yaitu kalimat yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yuk kita perhatikan kembali teks eksplanasi berikut ini untuk membuat ringkasan. Hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan, yang pertama, judul teks eksplanasi. Judul teks eksplanasi tersebut yaitu proses terjadinya banjir. Kemudian, topik yang dibahas dalam teks tersebut adalah banjir. Selanjutnya, setelah kita mengetahui topik, tentukan hal berikut ini, yaitu hal apa saja yang sedang dibicarakan dalam teks tersebut, yaitu banjir, tempat-tempat yang sering terjadi banjir, dan faktor penyebab banjir. Yang kedua, kita menentukan ide pokok apa saja yang terdapat dalam teks. Masih ingat ya cara menentukan ide pokok setiap paragraf? Berikut ini ide pokok setiap paragraf teks eksplanasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah hal-hal apa saja yang mendukung ide pokok teks tersebut. Setelah kita mengetahui ide pokok, kita bisa menemukan hal-hal apa saja yang mendukung ide pokok teks tersebut atau berupa informasi penting dari teks tersebut. Berikut ini merupakan informasi tiap penting dari teks eksplanasi tersebut. Berdasarkan langkah-langkah tersebut, kita sudah bisa membuat ringkasan teks eksplanasi. Berikut ringkasan teks eksplanasi tersebut. Selanjutnya, kita sudah mengetahui ide pokok tiap paragraf, informasi penting tiap paragraf. Kita bisa membuat peta pikiran teks eksplanasi. Peta pikiran umumnya memuat ide pokok teks yang diperjelas lagi dengan beberapa kalimat penjelas dan informasi teks lainnya.
Peta pikiran disajikan dengan cara kreatif dan menarik untuk memudahkan seseorang memahami isi teks. Ide pokok dan informasi penting teks dalam peta pikiran disajikan dalam bentuk poin-poin atau kata kunci. Berikut peta pikiran dari teks eksplanasi tersebut. Selanjutnya, kesimpulan teks eksplanasi. Langkah-langkah menyimpulkan teks eksplanasi yaitu 1. Tentukan ide pokok atau informasi dari setiap paragraf dalam teks. 2. Tuliskan semua ide pokok tersebut menggunakan bahasamu sendiri. 3. Berikan tanggapanmu atau pernyataan yang berkaitan dengan ide pokok yang telah ditentukan. Berdasarkan langkah-langkah tersebut, kita sudah menemukan ide pokok tiap paragraf dan informasi dari tiap paragraf. Kita bisa membuat sebuah kesimpulan. Berikut ini kesimpulan teks eksplanasi tersebut. Baik, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.